Anak-anak sudah siap ya? Kita akan segera mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Enggar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ibu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan dengan berdoa tadi, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran kalian dulu satu persatu. Bagi yang namanya saya panggil, silakan mikrofonnya di-unmute, kemudian mengatakan hadir gitu ya. Ya. Baik, yang pertama Ahmad Hasta. Hadir. Hadir. Andika Bima. Hadir. Kemudian Dela Oktaviana. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Devi Wulandari. Andika Hadir, Bima. Bu. Devi Wulandari. Hadir, Bu. Hadir. Fiona Rahmawati. Fiona Rahmawati. Belum ada. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rini Dwi Astuti. Hadir, Bu. Hadir. Muzayanatul Makfirah. Hadir, Bu. Muzayanatul Makfirah. Hadir, Bu. Belum? Rini Riana. Halo Rini Riana. Hadir, Bu. Hadir. Mufid Nurudin. Mufid Nurudin. Ibnu Rosyadi. Hadir, Bu. Hadir. Nurrahman Aditya. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Lutfi Risyamsu. Muhammad Lutfi. Sudah hadir belum? Wiji Lestari. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tulis. Naufal Iqbal. Naufal Iqbal. Belum ada. Ada yang sudah saya panggil tapi tadi belum menjawab. Muza sudah datang belum, Muza? Hadir, Bu. Muza sudah datang belum? Sudah, Bu. Belum, ya sudah. Berarti 4 ya yang belum mengikuti pembelajaran. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Sehat.
Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sehat ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Bu. Baik, hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang peta minda. Jadi kita akan belajar teknik pencatatan dengan peta minda. Dan tujuan akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan dapat memahami konsep peta minda itu seperti apa. Kemudian kita juga akan dapat melakukan kegiatan pembuatan peta minda. Sebelumnya, tidak lupa saya ingatkan juga kepada kalian, tidak bosan-bosannya, untuk tetap menaati protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19, oke? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang logika dan algoritma, di mana pada materi tersebut kita diajarkan untuk berpikir secara logis, kemudian kita juga harus berpikir secara sistematis, yaitu berurutan. Nah, lanjutan dari materi pembelajaran logika dan algoritma ini akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu tentang pembuatan peta minda. Nah, pada kegiatan pembelajaran Zoom meeting pada pagi hari ini nanti saya akan menilai keaktifan kalian. Maka dari itu, jika nanti saya memberikan kalian kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat atau presentasi, silakan kalian manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami. Baik, setelah ini saya akan share screen materi PowerPoint tentang peta minda. Saya harap kalian menyimak dengan baik. Kemudian nanti jika di akhir penyampaian materi saya kalian ada hal yang belum jelas atau ingin ditanggapi, nanti akan saya berikan kesempatan. Baik anak-anak, apakah materinya sudah tampil di layar handphone atau laptop kalian masing-masing? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, sudah. Baik. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang peta minda. Kompetensi dasarnya 3.2 atau pengetahuannya yaitu menerapkan metode peta minda. Kemudian yang keterampilannya atau 4.2 membuat peta minda. Nah, segala macam kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu pasti berawal dari hasil pemikiran. Iya Pak ya? Ya, jadi apapun kegiatan yang akan kita lakukan itu pasti akan kita pikirkan dulu. Misalnya langkah-langkahnya akan seperti apa. Contohnya kalau kita misalnya bangun tidur nih, kita pasti akan berpikir kegiatan apa aja sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Misalnya kegiatannya A, B, C, misalnya mengikuti pembelajaran online, kemudian yang kedua membantu orang tua, yang ketiga melaksanakan hobi atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah, dari ketiga kegiatan yang merupakan hasil pemikiran kita ini atau kegiatan yang akan kita lakukan, kita nanti pasti akan berpikir, mana sih kegiatan yang akan kita lakukan terlebih dahulu, sesuai dengan waktu yang kita miliki. Misalnya karena kegiatannya tadi ada 3, kita harus memprioritaskan terlebih dahulu mengikuti kegiatan pembelajaran online di pagi hari sampai siang. Kemudian nanti setelah itu kita berpikir lagi, apa ya setelah kegiatan pembelajaran online kita akan ngapain ya? Misalnya kita membantu orang tua dari siang sampai menjelang sore. Nah, nanti di sisa waktu pada hari itu yang kita miliki bisa kita pakai untuk melakukan hobi atau mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat. Nah, jadi setiap kegiatan yang akan kita lakukan tuh pasti akan kita pikirkan dulu kan, langkah-langkahnya seperti apa saja yang harus kita siapkan. Nah, itu nanti akan bisa kita rangkum kegiatannya dengan menggunakan teknik peta minda. Nah, setiap manusia itu kalau hidup kan pasti ada masalah. Nah, masalah yang
diterima oleh manusia itu pasti akan kita usahakan untuk cari solusinya seperti apa. Seperti tadi masalahnya seperti yang sudah saya sampaikan, masalahnya adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, solusinya berarti apa saja sih yang harus kita siapkan agar kegiatan yang akan kita lakukan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan tadi, biasanya kalau hanya kita ingat-ingat saja itu banyakkan lupanya daripada ingatnya. Maka dari itu kita punya pilihan metode mencatat yang bisa kita lakukan agar kegiatan yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya punya 2 contoh teknik mencatat. Ada yang sebelah kiri yang di buku tulis isinya tulisan doang, sama yang di sebelah kanan itu ada tulisan, ada gambar, ada warna dan lain-lain. Coba saya mau tanya sama kalian, menurut kalian yang mana sih teknik mencatat yang lebih menarik? Coba. Yang sebelah kanan, Bu. Yang mana? Yang Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu yang ada apanya? Kanan, Bu. Yang ada gambar sama warnanya, Bu. Ya, kelihatan sekali ya Ada jelas gambar. bahwa yang kanan itu lebih menarik daripada yang sebelah kiri. Karena kalau yang sebelah kiri kenapa tidak menariknya? Karena terlalu Terlalu Apaan, banyak Bu? tulisan. banyak Ya. tulisan. Terlalu banyak tulisan, jadi kita kadang-kadang tuh mau melihat saja tuh udah keburu males duluan gitu kan. Tapi kalau kita misalnya lihat yang kanan, wah ternyata di situ ada gambarnya, ada warnanya, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, jadi kita tuh lebih tertarik untuk melihat seperti itu. Padahal kedua gambar ini adalah sama-sama teknik mencatat. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari teknik yang sebelah kanan, di mana teknik ini akan membuat kita melakukan kegiatan pencatatan, tapi disertai dengan komponen-komponen yang lain, misalnya seperti warna, gambar, dan yang lain-lain. Kalau teknik mencatat yang biasa ini kan terlalu monoton, maka kita nanti akan coba pakai yang ini. Sebelah kanan ya, namanya peta minda. Baik, peta minda itu sama dengan mind mapping atau pemetaan pikiran yang pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Nah, teknik mencatat ini akan menonjolkan sisi kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran. Dikembangkan berdasarkan cara kerja otak manusia dalam menerima informasi. Jadi otak manusia itu kan terbagi jadi 2, yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri itu lebih ke logis, yang kanan lebih ke sisi kreatif. Jadi dari 2 sisi otak tersebut akan kita kombinasikan, yang nanti hasil akhirnya adalah peta minda seperti itu. Dan peta minda itu nanti pasti hasil akhirnya akan berupa gambar ya. Jadi kalau misalnya cuma tulisan aja, secara satu lembar full isinya tulisan doang, itu namanya bukan peta minda. Manfaatnya apa sih kalau kita mencatat dengan peta minda? Yang pertama, bisa meningkatkan kreativitas, jelas, karena kita akan terus berpikir nih gimana nih caranya supaya catatan kita menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, memudahkan otak dalam memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, mengakomodasi berbagai sudut pandang dalam informasi. Yang kelima, memusatkan perhatian siswa. Kemudian mencatat menjadi lebih menyenangkan. Nah, contohnya seperti apa? Selain yang tadi, saya juga punya salah satu contoh sederhana dari peta minda. Di sini ada peta minda dengan ide pokok atau gambar yang ada di tengah. Ini namanya ide pokok, yaitu liburan keluarga. Di sini bisa kita lihat ya, jelas sekali perbedaannya bahwa kalau misalnya yang mencatat biasa tadi hanya tulisan, yang peta minda ini ada warnanya, kemudian ada gambarnya, dan tulisannya itu justru malah relatif sedikit, tidak sebanyak kalau kita mencatat dengan catatan biasa. Contoh yang lain seperti apa? Nah, ini dia contoh peta minda yang lain. Di sini masih sama, jadi dia tetap ada gambarnya, tetap ada tulisannya, dan dihiasi dengan warna-warna yang menarik seperti itu.
Kalau kita mau membuat peta minda, langkah-langkahnya seperti apa sih, Bu? Oke, akan saya coba jelaskan. Yang pertama dan yang paling utama, yaitu kita harus membuat ide pokoknya terlebih dahulu. Ya, contohnya misalnya tadi saya di awal menyebutkan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, berarti kegiatan tersebutlah yang akan menjadi ide pokoknya. Kemudian letaknya harus di tengah ide pokok itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menambah cabang-cabang utama sebagai petunjuk arah dari penjabaran ide pokok yang telah dibuat. Yang ketiga, menambahkan kata kunci. Jadi tulisannya itu tidak berupa kalimat, tapi hanya kata kuncinya saja. Kemudian yang keempat, memakai warna pada cabang. Jadi warnanya itu kalau bisa ya harus beda-beda tiap cabangnya. Dan yang terakhir, menambahkan gambar. Dari kata kunci yang sudah dibuat, maka coba kalian pikirkan gambar apa sih yang kira-kira mewakili kata kunci tersebut. Seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Nah, tadi kan di awal ada pembuatan ide pokok. Gimana sih caranya kita untuk memetakan sebuah ide? Nah, yang pertama caranya adalah dengan memvisualisasikan atau membayangkan permasalahan yang dihadapi serta membayangkan solusi yang dapat ditempuh. Nah, jadi kan kalau masalah itu pasti berdampingan dengan solusi ya. Ketika kita menemukan masalah, coba kita pikirkan solusi apakah yang dapat kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus berpikir secara sistematis, yaitu berpikir secara berurutan. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi jangan dari tengah-tengah, terus ke akhir, baru ke awal, seperti itu. Jadi harus berurutan atau sistematis. Nah, kalau sudah menentukan idenya, kemudian kita aplikasikan atau kita terapkan ke dalam peta minda yang kita buat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, buat dulu gambar tentang gagasan utama atau ide pokok di tengah kertas. Di bagian tengah ya, di bagian tengah kita tulis ide pokoknya. Kemudian yang kedua, buat cabang-cabang utama. Nah, cabang-cabangnya dibuat dulu. Di sini di contohnya ada 4 cabang-cabangnya dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian setelah cabang-cabang utamanya dibuat, kita menambahkan kata kunci dan cabang selanjutnya dari cabang utama. Di sini contohnya dari cabang aktivitas, kita beri cabang lagi yang ada hubungannya dengan aktivitas di liburan keluarga. Pada contoh ini ya, misalnya berkuda, renang, belanja, main bola. Nah, dari kata kunci ini kemudian nanti diberikan gambar yang mewakili kata kunci tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, lengkapi cabang yang telah dibuat dengan kalian beri warna, beri gambar, sehingga tampilan peta mindanya menjadi lebih menarik. Ini juga contoh yang lain ya dari peta minda. Tetap ada warnanya, beda-beda, ada kata kunci, ada ide pokok, dan ada gambarnya. Tapi ternyata di balik peta minda yang segitu bagus hasil pembuatannya ternyata tetap punya kelemahan. Yang pertama, kelemahannya memerlukan banyak alat tulis. Jelas ya, kalau misalnya kita mencatat dengan metode konvensional atau yang biasa saja, itu kan kita paling cuma butuh 1 pulpen dan 1 buku. Tapi kalau kita mencatat dengan peta minda itu pasti kita butuh pensil warna, butuh spidol, butuh penggaris, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan mahir. Jadi kalau misalnya di kali pertama kalian mencoba membuat peta minda, Bu, saya nggak bisa, kalau saya gambar tuh jelek ya. Memang sesuatu itu pasti butuh latihan. Jadi tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ragu, akhirnya tidak berani membuat, karena tidak ada sesuatu hal yang orang tuh langsung mahir di awal. Tetap harus butuh banyak latihan. Seperti itu. Yang ketiga, memerlukan waktu relatif lama dari teknik mencatat biasa. Ini juga ya, karena kalau kita membuat peta minda kan kita harus mikirin juga nih kira-kira kata kuncinya apa ya, kemudian gambar yang mewakili apa ya, seperti itu. Dia itu tadi 3 kelemahan peta minda. Nah, kalau kita mau membuat peta minda selain di kertas secara konvensional biasa, ternyata kita juga bisa buat peta minda di aplikasi yang ada di smartphone maupun yang ada di PC atau laptop kalian masing-masing.
Di sini saya kasih contoh aplikasinya, ada Mindomo, kemudian ada Xmind, dan ada OrbitMind. Aplikasi-aplikasi yang lain mungkin kalian bisa cari di Google atau di Play Store dengan keywordnya atau kata kuncinya yaitu mind map atau Petaminda. Oke, setelah ini saya akan menampilkan video tutorial bagaimana cara membuat Petaminda di smartphone Android ya. Masih menyimak kan anak-anak? Masih. Bu. Masih. Disimak ya videonya. Suaranya terdengar nggak? Ya, Bu. Halo? Enggak, Bu, enggak kedengeran, Bu. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Nggak ada, Bu. Cabut. Gimana? Share komputer sama. Iya, di tengah Saya ulangi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membuat video membuat Petaminda dengan aplikasi Xmind pada smartphone. Mungkin selama ini kita lihat hanya komputer atau pada kertas. Kali ini kita akan menggunakan pada smartphone. Baik, sebelumnya download dulu aplikasinya di Play Store, namanya Xmind. Tuliskan Xmind, nanti akan muncul Xmind mind mapping. Kemudian install, lalu open atau buka. Kemudian ada tombol plus, klik, kemudian klik create new map. Iya, di tengah-tengah atau center topik ganti judulnya, misalnya komputer, kemudian klik di luar, kemudian tambah topik, misalnya perangkat masukan, strip input. Klik lagi tambah. Oh maaf, ini subtopik. Tuliskan perangkat keluaran, strip output. Tambah lagi perangkat pemroses. Kita tambah lagi pengguna. Atau brainware. Tambah lagi perangkat lunak. Kemudian kita tambahkan subtopik dari topik pertama. Pertama klik subtopik pertama, kemudian klik tambah subtopik. Tuliskan misalnya mouse, tambah lagi keyboard,
Kemudian untuk perangkat keluaran, misalnya monitor, tambah lagi printer. Untuk pemroses, misalnya CPU, memori. Nanti dari sub topik kecilnya ini masih bisa lagi dikembangkan. Misalnya mouse ada jenisnya, keyboard juga demikian. Perangkat lunak, misalnya ada sistem operasi, ada driver, ada aplikasi. Oke, itu tadi contoh tutorial pembuatan peta minda menggunakan aplikasi Xmind yang terdapat pada smartphone ya, seperti itu. Baik, dari PowerPoint dan video yang tadi sudah saya tayangkan, apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Apakah peta minda selalu ada gambarnya? Baik, apakah peta minda selalu ada gambarnya? Iya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, perbedaan antara teknik mencatat biasa dengan teknik mencatat dengan peta minda itu, yang pertama di teknik peta minda pasti ada gambarnya, kemudian ada perbedaan warna-warna dalam pembuatan gambarnya, kemudian ada kata kunci yang mewakili. Jadi peta minda itu harus ada gambarnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Apakah membuat peta minda itu membutuhkan waktu yang lama? Oke, apakah membuat peta minda membutuhkan waktu yang lama? Baik, ketika kita membuat peta minda daripada mencatat biasa itu pasti waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lama. Akan tetapi jika kita nanti sudah terbiasa dalam membuat peta minda, waktu yang lama itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Jadi nanti kalau sudah mahir pasti membuatnya menjadi lebih cepat. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang mau menanggapi, setelah ini saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok kecil, di mana nanti dalam kelompok kecil tersebut, kalian akan saya minta untuk berdiskusi membuat peta minda. Jelas ya? Nah, nanti setelah hasil diskusinya itu selesai, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil peta minda yang telah dibuat. Untuk ide pokoknya, saya akan minta kalian memberikan solusi bagi seorang wisatawan yang ingin berjalan-jalan atau mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Coba kalian tolong buatkan peta minda dengan ide pokok yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah cabang yang akan kalian buat saya bebaskan, kemudian isi dari peta mindanya itu saya bebaskan. Yang penting peta minda yang kalian buat itu sudah mencakup dari ciri-ciri peta minda yang telah saya sampaikan pada slide presentasi sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke, jadi nanti setelah ini saya akan beri kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan manfaatkan ruang diskusi ini sebaik mungkin untuk saling bertukar pikiran, menggali informasi, supaya nanti hasil peta minda yang kalian buat dapat maksimal. Baik.
Ya, akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti akan saya cek dengan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan ya, join di kelompoknya masing-masing. Muza bisa dengar? Cek. Bu. Kalau saya coba tangannya di Muza, oh dengar. Kegiatan diskusinya bisa berjalan dengan baik.
Cek. Output lah. Bisa. Pak, ini tuh nggak bisa pakai ini juga bisa. Saya cek ke kelompok yang lain dulu ya. Kalian silakan lanjutkan di. Nanti saya kembali lagi ke sini. Cek, cek. Pi. Pi. Kerungu. Krungu. Oh, kerungu. Kurang seru iki, Za. Apa? Apa, Pak? Ya. 4 kabupaten, 1 Bantul. kota. Bantul belum gitu.
Ja. Cek. 4 kabupaten, 1 kota. Ya. Kelompok ini pakai aplikasi apa ya buatnya nanti? Xmin, Bu. Apa? Xmin. Xmind. Udah Xmin. sampai mana pengerjaannya? Xmin, ya. Bentar lagi, Bu. Yang sudah tertulis apa saja? Silakan nih yang lain mikrofonnya dinyalakan supaya bisa urun saran kan kalau Ja, kabupatennya Ja. Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Iman. terus Sleman, Ya. di nganu kabupaten, terus kotane Kota Madya. Ini tempat wisata gunung sama pantai. Pantai ini apa? Oke, Pantai. Pantai ini apa, wae? pantainya Bulaga, Karang, Terus di sini apa? Grini, Parangtritis. Jaga. Siji apa nih? yang lain pikirin misalnya makanan khasnya apa, tempat Slim, wisata atau apa gitu. Kuila yo. Udah berapa persen ini kira-kira? Aku pernah Ja. Udah 50% belum? Pegunungannya apa? Pegunungannya kan Flores. Bentar lagi, Bu. Pegunungannya apa? Gunung Kaliurangnya apa? Wisata sih kan pegunungan atau Wisata. Kaliurangnya apa? Kaliurang. Heeh. Oh, iya. Kuwi nek pegunungan iki. Wisata nang gunung apa ta? Bisa nengar sekitar Pantai sek ning ini. Pantai apa nih? Parangtritis, Gelaga, di sini apa kayak sih? pantai kan lupa Ini apa? Kalau bisa dengar, lambaikan tangan. Oh, siap. Sudah sampai mana mengerjakan tugasnya? Udah 50% belum? Sudah, Bu. Masih Udah. ya segitu. Ada kesulitan nggak? Lumayan. Ada, Bu. Aplikasi yang dipakai apa? Xmin, Bu. Xmind. Oke. Sudah dapat apa saja yang di cabang-cabang utamanya? Baru kabupaten, makanan khas sama apa lagi tadi? Apa tempat Wisata. wisata, terus Tempat wisata. Makanan khas makanan khas sama kabupatennya, Bu. sama kabupaten. Oke. Banyak loh ya Jogja itu yang bisa dieksplor banyak sekali. Nanti kan kalian banyak nih berlima. Silakan semuanya nyumbang ide, menggali informasi, mengumpulkan data kira-kira apa saja sih yang bisa dimasukin ke Petaminda itu. Oke, Bu. Ini saya ke breakout room yang lain dulu ya, nanti saya kembali lagi. Ya, Bu. Oke.
Udah kan aman, gak ada yang ngawasin. Sama apa lagi tadi udah kan? Waduk mini iki ana ra? Halo, kelompok 3. Iya, gimana? Embung Gak apa-apa, Banjar. Devi kok jadi dimatikan mikrofonnya, orang lagi diskusi. Gak apa-apa, Oh. dinyalain aja, saya kan juga mau dengar. Embung Banjaraya kae ta. Kuwi kan Iya. teko diambil satu kabupaten ki siji wae ngono lho. Jadi setiap perwakilan kabupaten ini tetap ono. Jadi Ya. kayak Bantul apa, Gunung Kidul apa. Apa Bantul ki bendungane? Nek kota Miadera ono apa sih? Kan katanya kan kota. Kelompok 3 pakai aplikasi apa buatnya? Min apa tadi tuh? Min. Mindomo. Mindomo ya. Susah nggak? Hah? Susah nggak? Ya lu mah. Yang lain itu ya, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, menggali informasi, supaya nanti hasil petamindanya isinya bisa banyak. Jogja kan banyak sekali toh yang bisa dieksplor, lagi yang baru-baru. Ada kesulitan nggak? Ya lumayan dikit Bu. Sulit buat itu gambarnya. Oh ya, nggak apa-apa kan mikirnya bareng-bareng berlima. Wis tak uruni kok mau. Kenapa Zak? Nanti kamu apa? Ya waktunya 10 menit lagi ya. Ya, Bu. Kurang apa, Dit? Nanti siapkan salah satu yang untuk presentasi, oke? Ya Bu. Ya, Bu. Ya. Bendungan. Waduk Guys. mini. Waduk mini iki ngendi? Peta. Baleni guys. Ya. Apa? Seko. Guys. Aduh. Se. Tekan apa, Dit?
Kak, Hah? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan aktif berdiskusi. Ini udah selesai belum? Sudah berapa persen? Halo kelompok 2. Diskusinya sepi banget. Iya, Bu. Ini Sudah berapa persen? 40. Tinggal ini. Belum rampung aja. Tinggal buat di aplikasinya, Bu. 5 menit lagi ya. Ya. Oh, kan udah kok nang aplikasinya toh. Muza, yang ini datanya dikumpulkannya di siapa datanya? Datanya dikumpulkan di siapa ini? Di saya. Di Muza? Iya. Surung za. Ya, usul aja, usul yang kira-kira Muza di data yang sudah dikumpulkan itu masih ada yang kurang atau enggak? Kalau masih ada yang kurang, sampaikan ke temannya. Apa wae za? Tahu yang perlu ditambah apa lagi gitu. Udah, Bu, makanan khas, tempat wisata, terus sama kabupaten. Jadi tinggal dirapikan aja, tinggal finishing. Ya, tinggal itu, Bu, diketik. Budaya nang kulon nang DIY. Tinggal finishing berarti sudah 90% ya berarti. Siap presentasi Muza? 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Segera di finishing, nanti untuk ditampilkan siapa yang mau presentasi. Ya, Bu. Ya. Halo kelompok 1. Udah sampai mana? Hampir selesai, Bu. Hah? Udah selesai? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu.
Nanti dari kelompok ini saya minta salah satu ada yang bacain kesimpulan ya. Teksnya kan udah ada tuh kemarin. Oh iya, oke. Kata Minda adalah salah satu teknik mencatat menggunakan hasil pemikiran dan dikenalkan oleh netizen pada tanggal 9 berapa itu, nggak tahu dah. Coba baca lagi, bentar. Mumpung lagi buka Lepi. Nanti salah satu ada yang bacakan itu ya, kesimpulan ya. Oke. Muhammad. Ilham aja ya. Oke, Ilham. Jangan saya, Bu. Ilham ya. Tinggal baca, sip. Pokoknya sip. Jangan, Bu. Jangan saya, Bu. Ganti aja, Bu. Ganti aja. Ganti Apa aja, Bu. Ilham ngomong apa saya nggak denger. Sinyalnya, Bu. Sinyal. Sinyalnya di sini kurang lancar, Bu. Yang kelompok Ketiga. 1 yang kesimpulan. Sinyal. Nah, tuh dia tuh. Ganti aja, Bu. Ini, Bu. Sinyal, Bu. Di sini Presentasi saya tuh. sinyalnya kurang Ya. bagus, Bu. Kurang lancar. Nanti setelah presentasi nanti. Ganti orang nanti. Bu. Ganti, Bu. Oke, udah 9:10 breakout room-nya ditutup ya. Silakan persiapkan salah satu untuk presentasi. Udah Ya. Pak, ditutup breakout room. Ya udah dipindah satu lagi yang kelompok 3. Halo guys, kembali lagi di Kunci No Limit. Rin. Rini. Cakel. Riz apa? Wes urung. Hah? Wes urung. Wis apa? Wis apa Mbak siji deh kowe? Wis. Ora kena. Ora ono wonge. Dedemit. Ngawur. Pak, Ora ono wonge. Pak Kepala. Oh, apa? Cek tenan. Cek tenan Kelompok Kak. 3, halo kelompok 3. Iya, Waktunya Bu. sudah habis ya. Oke. Ini nanti saya minta salah satu untuk presentasi, kemudian nanti satu orang lagi membacakan kesimpulan juga. Cek mau tahu simulan apa Mbak? Ini Dwi. Jadi yang kemarin itu. Ora ya. Aku Raisa. Ari Rais. Mbak ini, Mbak. Mbak Yo kowe Rini. wae. Kowe wae. Ya. Sweet loh. Kak. Tinggal baca doang. Mbak Rini Riana. Ini Dwi Astuti. Udah ya, waktunya habis. Silakan Mbak Nifa persiapkan. aja. Mbak Nifa aja. Kuwi wae sik ra menu. Live now. Yo. Oke, selamat bergabung lagi di kelas yang besar. Waktu diskusinya sudah habis. Setelah ini nanti akan saya minta kalian untuk mewakili kelompoknya masing-masing melakukan kegiatan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Oke?
Untuk kelompok 1, sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 tadi kelompoknya Mufid ya? Muza, Bu. Kelompoknya Muza. Oke, kelompoknya Muza. Sudah siap? Bu, ini mau nampilinnya gimana? Belum diizinkan. Nanti. Sabar. Silakan kelompoknya Muza untuk menyampaikan presentasi. Siapa yang akan mewakili? Terus nanti yang kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Supaya bisa di-set di sini. Saya, Bu. Mufid, Pak, Mufid. Kelompok 1 Kelompok saya. 2 Mufid, yang kelompok 3 siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Adit. Ya. Oke. Baik, Muza silakan hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan. Ini mau nampilinnya belum diizinin, Bu. Bu. Di unmute dulu Muza, terus share screen-nya. Nggak bisa, Bu. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Bentar, tunggu sebentar ya. Atau ada kelompok lain yang sudah siap, kelompok 2 atau kelompok yang sudah bisa share screen antara Mufid dan Adit? Silakan duluan juga boleh, nggak apa-apa. Mufid sudah bisa share screen belum? Bentar, Bu. Oke, Mufid sudah bisa share screen, silakan Mufid duluan boleh yang mewakili kelompok 2. Ya, Bu. Udah terlihat, Bu, di layar? Di double klik gambarnya. Udah, Bu. Di stop dulu, share-nya di stop dulu. Mufid share-nya di stop dulu. Terus diulangi lagi, tapi gambarnya kamu buka dulu. Ya, Bu. Coba. Share screen-nya di stop dulu, terus nanti gambar yang mau dipresentasikan dibuka, baru ketika share screen yang dipilih itu gambar yang sudah dibuka. Ya, Bu. Muza sama Adit sambil persiapan juga ya. Ya, Bu. Gini tuh. Oke, silakan. Ya, Bu. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini daerah istimewa Yogyakarta ada 4 kabupaten, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan ada kota Yogyakarta. Makanan khas di Bantul ada sate keladak dan wisatanya ada Pantai Parangtritis. Di Sleman makanan ada jadah tempe, wisatanya ada Kaliurang. Di Kulon Progo makanan khasnya geblek, wisatanya ada Kali Biru, Waduk Sermo, Pantai Glagah. Di Gunung Kidul makanan ada Segotiwul, di wisatanya ada Pantai Baron, Pantai Drini, dan Gunung Api Purba.
pembuatan aplikasi ini dengan pembuatan Petaminda ini dengan aplikasi Xmind. Kesulitannya tidak bisa menyertakan gambar, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bu. Sekian, terima kasih. Kelompok 2, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau sudah tidak ada presentasinya, silakan ditutup dulu. Ya, Bu. Dari kelompok yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, presentasinya sebelum nanti saya arahkan ke kelompok selanjutnya. Ditutup dulu presentasinya. Tadi kan udah dibuka, masa nggak ditutup? Ya, Bu. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompoknya Muza menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Muza di unmute dulu mikrofonnya. Muza, share screen-nya di stop dulu, terus kamu buka file yang mau ditampilkan, baru share screen lagi. Gimana? Di unmute juga, jangan lupa kalau mau mulai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lebih keras nggak Muza suaranya? Di sini kecil sekali. Ya Bu, bisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Di sini kami membuat peta minda daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari kabupaten, makanan khas, dan tempat wisata. Kabupaten terdiri dari Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan kota Yogyakarta. Makanan khasnya terdiri dari gudeg, krecek, bakpia, yangko, dan geblek. Tempat wisatanya dibagi menjadi gunung dan pantai. Kalau di gunung itu ada Kaliurang, Gunung Api Purba. Kalau pantai, Parangtritis, Kuwaru, dan Gelagah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 tadi membuatnya pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Xmind. Xmind. Ada kesulitan nggak saat membuat dengan aplikasi Xmind? Ada Bu, di aplikasi tersebut tidak bisa memasukkan gambar dari internet.
karena itu Oh, oke, tidak bisa memasukkan jadinya gambar tidak dari bisa. handphone. Baik. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang akan menanggapi presentasi dari kelompoknya Muza? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ke kelompok yang ketiga yang akan diwakili oleh Adit. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan Petaminda yang kami buat, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu dari tradisinya. Di tradisinya yaitu ada angguk, sekaten, dan mupeng benteng. Yang kedua makanan khas. Makanan khas itu ada cemilan dan makanan berat. Untuk wisata yaitu dibagi menjadi 2, yaitu alam dan belanja. Untuk alam tersendiri ada Pantai Parangtritis, Hutan Pinus, Gua Kiskendho. Dan untuk wisata belanjanya yaitu ada Pasar Beringharjo dan Hartono Mall. Sekian presentasi saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Tidak Bu. Ada. Kita melewati rangkaian proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Ya. Yuk, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, boleh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kesimpulan pelajaran pagi ini. Ya. Petaminda adalah salah satu cara mencatat untuk menuangkan hasil pikiran kita. Terus Petaminda itu dikenalkan oleh Tony Buzan. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari Mbak Muza. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Saya Bu. Mas Andika mau menyampaikan kesimpulan? Saya akan mewakili kelompok 2 dan akan menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Hasil dari pembuatan Petaminda berupa gambar. Petaminda dapat dibuat dengan menggunakan kertas maupun dalam aplikasi di smartphone. Oke, ya. Jadi terima kasih untuk dua teman kita yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi benar ya, untuk Petaminda itu salah satu teknik mencatat yang dikenalkan oleh Tony Buzan. Kemudian pembuatan Petaminda itu hasilnya adalah gambar, dan pembuatan Petaminda itu bisa menggunakan kertas ataupun aplikasi yang ada di smartphone maupun yang ada di Android. Oke, kesimpulan yang sudah kalian sampaikan pada hari ini sudah sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Artinya kalian sudah dapat memahami dan menerapkan metode Petaminda ketika kalian mencatat, serta kalian sudah dapat membuat Petaminda. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan post test. Setelah ini nanti kalian akan saya minta untuk mengisi soal post test di Google Form. Linknya akan saya sampaikan melalui grup chat. Setelah ini nanti boleh kalian isi setelah pembelajarannya. Hasil nilai post testnya nanti akan digunakan untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi Petaminda yang telah saya sampaikan pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah
mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dari awal sampai dengan selesai. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan masih membahas tentang ide pokok, tapi dengan menggunakan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sekian. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.